Baik, selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, saya Novita Magdalena Wanget, mahasiswa Fakultas Kesehatan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Trinita Manado, kelas karyawan semester 6. Ya, untuk kesempatan ini saya akan menjelaskan pentingnya JKN bagi segenap bangsa Indonesia. Tapi sebelumnya kita perlu pahami apa yang dimaksud dengan JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Ini merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib atau mandatori berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hal ini saya bisa jelaskan bahwa kita tidak pernah tahu kapan dan bila mana kita menderita sakit. Kita semuanya pasti berharap tetap dalam keadaan sehat. Namun bila sakit menyerang dan kita tidak bisa menghindar, pastikan kita punya jaminan kesehatan. Sekali lagi saya katakan, pastikan kita punya jaminan kesehatan. Karena jaminan kesehatan akan sangat membantu kita dalam pembiayaan kesehatan ataupun dalam pengobatan, apalagi pada keadaan-keadaan pengobatan yang memerlukan tindakan dan biaya yang besar. Ya, untuk kesempatan ini saya perlu jelaskan dan saya bisa ambil contoh. Misalnya dicontohkan ada seorang kepala rumah tangga berprofesi sebagai seorang petani. Dia mempunyai lahan untuk berkebun, dia punya ternak seperti sapi yang membantu dia membajak sawah dalam menggarap lahan dan kendaraan roda sapi misalnya untuk mengangkut hasil panennya. Namun sangat disayangkan, misalnya dia sekeluarga tidak mempunyai jaminan kesehatan. Ketika dia tiba-tiba jatuh sakit, misalnya dia kena serangan jantung dan memerlukan tindakan pembedahan segera untuk pemasangan ring di jantung dan memaksa keluarganya untuk menjual semua asetnya, kebun termasuk roda sapi dan sapinya. Dalam budaya orang Minahasa, biasanya keluarga rela menjual semua aset keluarga ketika sebuah keluarga diperhadapkan pada dua keadaan penting. Biasanya hanya dua keadaan penting ini sehingga keluarga rela. Yaitu pertama misalnya ketika harus mengongkosi atau membiayai seorang anak untuk sekolah atau untuk pendidikan seorang anak. Keluarga pasti bela-belain bagaimana caranya biarpun harus menjual asetnya untuk pembiayaan anak sekolah. Dan yang kedua yang sering kali terjadi dan banyak terjadi di masyarakat, ketika keluarga harus mengongkosi anggota keluarga lainnya untuk berobat misalnya karena sakit atau karena kecelakaan. Dan ini pasti dilakukan oleh keluarga karena budaya orang Minahasa yang sangat mencintai anggota keluarga yang lainnya. Dan kita lihat apa yang terjadi setelahnya. Misalnya dalam contoh tadi seorang bapak yang petani ya. Kalaupun sang kepala keluarga ini sembuh, dia dapat kembali bekerja, dapat kembali beraktivitas, dia dan keluarga akan diperhadapkan di mana dalam suatu keadaan modal atau sarananya untuk berkebun atau untuk beraktivitas atau yang menjadi mata pencariannya sudah habis. Dan dampaknya akan sangat besar bagi perekonomian keluarga. Secara umum pasti keluarga ini tidak akan mampu kembali seperti keadaan semula bila dia tidak punya jaminan kesehatan. Dan untuk kesempatan ini dapat saya paparkan dan ini juga tentunya menjadi harapan kita semua. Jika ada keluarga atau pribadi yang benar-benar mampu untuk menjadi peserta JKN Mandiri dalam arti bisa membayar iurannya, diharapkan tentunya untuk menjadi peserta mandiri. Peserta mandiri dapat memilih kelas pelayanannya dan menerima fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Kalaupun dia dirawat, dia akan dirawat sesuai dengan kelas pelayanannya yang dia pilih. Dan untuk sementara, besaran iuran yang dia bayarkan akan pula digunakan untuk membantu peserta lainnya yang mungkin saat ini sementara sakit, bila peserta tersebut belum sakit. Disinilah prinsip gotong royong itu berlaku. Prinsip gotong royong sebagai modal bangsa Indonesia. Dengan gotong royong diharapkan semuanya bisa terbantu. Dapat dijelaskan pula bahwa jaminan kesehatan nasional ini
adalah tujuan dari pembangunan kesehatan bangsa Indonesia, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Diharapkan dengan begitu banyak masyarakat yang mau jadi peserta JKN, kita bisa mencapai apa yang namanya universal coverage, jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita perlu ingat bahwa di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, bukan tidak mungkin biaya pelayanan kesehatan akan semakin mahal, akan semakin meningkat, apalagi dengan keterbatasan sumber daya kesehatan yang semakin terbatas. Walaupun dalam regulasinya, biaya penanggulangan untuk pandemi COVID-19 ini menjadi tanggungan pemerintah, namun perlu kerjasama dari segenap kita masyarakat agar tidak menambah beban pembiayaan kesehatan lainnya. Nah, caranya untuk peserta JKN Mandiri diharapkan tetap menyetor yurannya. Tetap menyetor yuran sesuai dengan kelas yang dipilih dari awal. Karena penting tetap pembiayaan itu ada bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kemudian hal yang penting juga yang terutama, tetap berusaha mencari cara menjaga kesehatan pribadi dan keluarganya, menjaga imunitas tubuh, mengikuti anjuran pemerintah untuk stay at home, tetap tinggal di rumah. Kalaupun perlu beraktivitas keluar rumah, terapkan physical distancing atau jaga jarak. Jaga jarak aman dari orang lain, hindari kerumunan atau terapkan social distancing. Jangan lupa menggunakan masker. Sering cuci tangan, menggunakan langkah-langkah cuci tangan yang baik dan benar, menggunakan sabun di air yang mengalir. Kalaupun tidak tersedia sarana cuci tangan, silahkan menggunakan hand sanitizer. Dan tetap berperilaku hidup bersih dan sehat. Perkuat imunitas tubuh dengan makan makanan yang bergizi seimbang, istirahat cukup minimal 8 jam sehari, dan beraktivitas fisik maksud saya yang sesuai dengan kemampuan tubuh kita. Ya, dengan demikian kiranya kita sungguh-sungguh menjadi masyarakat yang bisa membantu pemerintah, baik dari prinsip-prinsip JKN yang bergotong royong maupun dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Semoga kita tetap menjadi manusia-manusia Indonesia yang sehat, kuat, unggul, dan berdaya saing.